Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siswa kelas 9 yang Ustaz banggakan, kita kembali bersyukur kepada Allah pada hari ini. Salawat dan salam kita berikan buat tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya? Ustaz doakan mudah-mudahan antum semuanya di rumah sehat-sehat saja dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Sebelum itu silakan disiapkan alat tulis dan ditulis apa yang disampaikan. Globalisasi itu menurut EGMC Krew itu adalah proses di mana peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa konsekuensi penting bagi individu masyarakat di belahan dunia yang lain. Dan juga dikatakan oleh Malcolm, silakan dijeda videonya dan dibaca. Itu sebuah proses sosialisasi di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar mereka semakin dekat satu sama lain. Dan juga ada Martin Albright dan S. Roberts, akan dijeda dan dibaca. Apa ciri-cirinya globalisasi? Yang pertama itu munculnya barang-barang telekomunikasi dan informasi, pariwisata yang ditunjang kemajuan transportasi, pasar di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung, meningkatnya interaksi budaya melalui media massa, meningkatnya masalah bersama. Ya, ada 5 ciri-ciri globalisasi. Ditulis. Kemudian sejarah globalisasi. Perusahaan Eropa dan Amerika membuka cabang di Indonesia, Unilever dan Freeport. Dan eksplorasi oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis dan Belanda. Dan yang pertama itu globalisasi berkembang pada abad 20-an, ya. Kemudian dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika dan eksplorasi oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis dan Belanda. Dan perusahaan Eropa dan Amerika membuka cabang di Indonesia, yaitu Unilever dan Freeport. Apa dampak globalisasi terhadap perilaku masyarakat? Pertama, coba kita lihat dari gaya hidup. Nah, gaya adalah pola tingkah laku sehari-hari di dalam masyarakat. Gaya hidup menyangkut kesibukan, makanan, mode pakaian, kesenangan dan lain-lain. Nah, gaya hidup di era global telah banyak menggeser bentuk-bentuk tradisional kepada gaya hidup global yang berorientasi barat. Kita lihat, makanya sudah hamburger, rambutnya sudah runcing-runcing, ya, akibat dari globalisasi. Makanan. Pada era global, masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih praktis seperti makanan cepat saji. Makanan cepat saji umumnya berasal dari negara maju. Nah, negara-negara maju memasarkan produknya ke seluruh dunia. Pakaian. Nah, di era global, pakaian juga banyak terjadi perubahan. Pakaian tradisional banyak ditinggalkan. Pada sini masyarakat cenderung memilih berpakaian praktis. Pakaian praktis adalah pakaian yang tidak rumit, sederhana, namun berkualitas seperti kaos, celana jeans, bahkan pakaian yang kurang sopan menurut adat setempat. Ini komunikasi dan informasi. Ini berperan penting dalam globalisasi. Dalam masyarakat, teknologi komunikasi dan informasi yang didukung sarana dan prasarana yang canggih, namun percepat globalisasi. Masyarakat dapat mendengar dan meniru kebudayaan asing dengan cepat dan mudah. Berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia, terutama di negara maju
dapat mudah diketahui di negara lain. Dia perjalanan. Pada era global sekarang ini, masyarakat lebih mengutamakan perjalanan yang mudah, cepat, praktis, dan aman. Ini berkaitan dengan tingkat kegiatan masyarakat yang semakin sibuk. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau. Berbagai macam perjalanan dapat menggunakan pesawat terbang. Bahasa asing juga ikut merambah di masyarakat di era global ini. Dia kesenian. Di era global ini, pengaruh kesenian bangsa barat sangat besar. Banyak stasiun televisi menayangkan lagu-lagu barat yang sangat digemari masyarakat, terutama kaum muda. Ada mata pencarian. Mata pencarian juga berpengaruh. Dulu yang tidak pernah ada dalam masyarakat Indonesia menjadi ada. Sebagian besar mata pencarian yang berkembang di era global adalah di bidang jasa. Mata pencarian bidang jasa yang dibutuhkan di era global antara lain ada bodyguard, pramuniaga, pariwisma, dokter, supir, psikolog, pengacara, dan guru privat. Apa dampaknya globalisasi? Dampak positif, kita lihat semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata. Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan bentuk yang belum diproduksi di Indonesia. Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Dan pendidikan mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, melahirkan lembaga-lembaga baru, komunikasi serta ilmu pengetahuan yang lebih maju, pola pikir serta cara hidup yang baik. Dan politik, kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan HAM, perubahan sistem kepartaian yang dianut, perubahan sistem ketatanegaraan, pelaksanaan pemilu untuk anggota parlimen. Lalu nampak negatif ada negatifnya. Kemungkinan hilangnya pasar oleh bidang ekonomi dan teknologi, kemungkinan hilang pasar produksi ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Kemudian membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Dia mengikuti pola hidup yang konsumtif dan ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional. Kalau di bidang budaya dan pendidikan, itu rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis. Kemudian kesenjangan sosial semakin tajam. Budaya-budaya tradisional kita akan bergeser oleh budaya negara lain. Liberalisme akan tumbuh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau di bidang politik dan ideologi, politik dalam negeri selalu diawasi oleh nampak ya, jangan dibaca ya. Banyaknya tokoh-tokoh politik yang terkena kasus korupsi, bebas kabur ke luar negeri. Globalisasi politik selalu mewujudkan kepentingan pelaku yang menjalankannya, dan campur tangan asing terhadap politik dalam negeri semakin mudah. Itu dapat negatifnya ya. Itu saja materi kita untuk video kali ini. Tugasnya adalah silakan dibuat mengenai apa itu globalisasi. Kemudian yang kedua, memberikan contoh dari bidang-bidang globalisasi yang disebutkan tadi. Dan membuat dampak negatif dan positif globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.